Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bersama dengan bangsa kita merayakan Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia atau bangsa kita. Berbeda tentunya dari tahun-tahun sebelumnya, karena mungkin tidak banyak keramaian, tidak banyak upacara yang bisa dihadiri oleh banyak orang, tetapi yang ramai biasanya di sosial media, di sosmed begitu. Kami tadi masih sempat upacara bersama dengan para frater, romo, bruder, anak-anak asrama. Cukup lancar, ya mengharukan, tetapi memang ada kaku sana sini karena sudah bingung upacara. Beberapa hal bukan lucu tetapi kaku saja. Tadi sempat saya saking semangatnya itu pas pembina mengatakan proklamasi, saya saut proklamasi. Saya ingatnya itu Pancasila gitu kan. Ternyata harus diam, saya ketawa di Jawi Romo Kamto itu. Saudara-saudari yang terkasih, saya kira itu salah satu kewajiban kita memang untuk juga memperhatikan kewajiban kita sebagai warga negara. Lalu saya ingin melanjutkan permenungan kita berkaitan dengan hak dan kewajiban itu soal keadilan. Kita biasa mengatakan soal keadilan. Ya namanya adil itu kan berarti ketika orang boleh mendapatkan haknya setelah dia juga memberikan kewajibannya. Tetapi seringkali dalam pengalaman konkret kita itu seringkali terlalu peka menuntut hak kita, tetapi mati rasa dengan kewajiban-kewajiban kita. Peka sekali kalau tentang hak itu, tetapi pura-pura kadang-kadang mati rasa kalau itu kewajiban kita. Biasanya terhadap masyarakat, terhadap gereja atau negara, atau kepada Tuhan sendiri. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ada banyak contoh sebenarnya. Ada begitu banyak orang misalnya pinginnya misalnya ada acara harus bagus ini. Ayo kita bersama-sama kita sukseskan acaranya gitu. Tapi ketika disuruh ayo terlibat, enggaklah saya di belakang layar saja. Itu kan jelek kadang seperti itu. Atau misalnya orang begitu banyak bicara tetapi minim dalam tindakan, atau enggak mau cawe-cawe sama sekali, tidak mau terlibat sama sekali. Atau kita juga sering menemukan misalnya ada orang yang begitu besar lantang menuntut pertanggungjawaban misalnya berkaitan dengan uang kalau ada acara. Setelah ditelusuri nyumbang aja enggak. Gitu? Seringkali begitu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, itu seringkali hidup nyata terjadi di lingkungan kita, tetapi kadang-kadang mungkin juga kita begitu. Kadang-kadang kita ngerasani orang lain, tapi mungkin kita juga dibicarakan oleh orang lain. Ternyata itu juga sama. Saya kira ini perlu kita sadari bersama kalau kita mau bicarakan tentang hak dan kewajiban sehubungan dengan keadilan yang seringkali kita serukan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, contoh-contoh konkret seperti ini ternyata juga sudah dijumpai Yesus dalam karya kerasulannya sejak zaman dahulu. Orang-orang yang munafik, orang-orang yang nggak tulus, orang-orang Farisi tadi itu kan berusaha mencobai Yesus, tapi mereka sebenarnya tidak mau memakai tangannya sendiri. Mereka pakai murid-murid mereka, orang-orang Herodian juga, supaya kalau nanti ada sesuatu yang memalukan, mereka bisa cuci tangan. Orang-orang Farisi itu orang-orang yang menolak membayar pajak sebenarnya. Mereka menolak penjajahan. Sedangkan orang-orang Herodian itu orang-orang yang mengurusi pajak. Tapi dua-duanya ini bersekongkol untuk mencobai Yesus. Ketika mereka bertanya, seolah-olah pertanyaannya itu tulus. Boleh enggak sih membayar pajak kepada kaisar? Yesus tidak segera menjawab itu, tapi cerdas. Dia bertanya, mana ada uang enggak? Lalu mereka memberikan 1 dinar. Ditanya, itu gambar dan tulisan siapa? Gambar dan tulisan kaisar. Ya sudah, kalau itu gambar dan tulisan kaisar, berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar. Cukup sebenarnya kalau Yesus berhenti pada jawaban itu saja. Tetapi ternyata Yesus mau mengajari mereka, tetapi kita juga. Bukan hanya berkaitan dengan kewajiban kita terhadap pemimpin kita,
tetapi juga kita punya tanggung jawab terhadap Allah. Karena kita ini juga dimeteraikan. Nah, setelah pembaptisan kita itu seperti dicap, seperti uang tadi, dimeterai, ada meterai Allah dalam diri kita. Maka kita juga harus mengembalikan itu kepada Allah. Kalau kita berani menuntut hak-hak kita, sekali lagi, mari kita juga berani memberikan kewajiban kita, entah itu kepada masyarakat, kepada pemimpin, tapi juga kepada Allah kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, berkaitan dengan kemerdekaan dan kebebasan, saya kira ini suatu anugerah yang memang perlu kita renungkan dan syukuri dalam hidup. Bukan hanya soal kebebasan dari penjajahan. Kita itu sampai kapanpun akan dijajah kalau kita tidak menyadarinya. Bukan hanya soal orang atau bangsa lain yang menjajah. Seringkali kita itu menjajah diri kita sendiri, menjajah orang lain. Dengan sikap kita, dengan kelemahan kita, dengan nafsu-nafsu kita, seringkali kita bukan hanya membunuh orang lain, tetapi membunuh diri kita. Maka kalau kita itu memperjuangkan kemerdekaan atau kebebasan, bukan berarti itu bebas sebebas-bebasnya. Tetapi dalam iman kita berani merenungkan begini, yang namanya bebas, itu berarti saya berani mengikatkan diri pada nilai yang layak untuk diperjuangkan. Bebas berarti saya berani mengikatkan diri pada nilai yang patut diperjuangkan. Sekarang kita bertanya, apa yang paling penting saudara-saudari perjuangkan sekarang ini? Kalau itu keluarga, perjuangkan itu dengan baik. Kalau itu yang paling penting untuk sekarang ini saya perjuangkan. Kalau itu hal iman, perjuangkan dengan baik. Kalau itu pekerjaan kita, ya perjuangkan dengan baik. Menjadi karyawan yang baik, menjadi pekerja yang baik. Kita memberikan kewajiban kita ya sepenuh hati. Sama seperti kita menuntut hak kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, itulah yang namanya bebas yang sejati. Termasuk dalam nilai iman Kristiani, yang namanya bebas itu berarti saya bebas untuk mencintai dan melayani. Bebas mencintai, melayani Allah dan sesama kita. Maka butuh yang namanya ketulusan, kejujuran, tidak mencari muka. Itu seperti yang dilakukan Yesus. Kalau itu benar, lakukan. Ada yang namanya pertimbangan moral yang memang harus kita pertahankan dalam situasi konkret. Maka mari kita mohon supaya kita berani juga bisa meneladan Yesus itu. Punya komitmen, punya perhatian terhadap orang lain, punya perhatian terhadap sesamanya, terhadap pemimpinnya, tetapi terlebih adalah punya kebebasan untuk melayani Allah dan juga melayani sesamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita perbarui